سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu insyaallah minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap direksi PT Azhar Risalah Pratama yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu calon tamu Allah, Dhaifur Rahman wa Dhaifullah. Alhamdulillah pada siang hari ini sesuai dengan agenda bahwasanya sebelum keberangkatan ada peragaan manasik umroh, dan alhamdulillah pada hari ini bisa terlaksana dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah, dalam suasana puasa. Tapi hari ini dengan semangat kita ke Baitullah, dengan semangat kita ke Tanah Suci, walaupun dalam situasi lemas karena puasa, tetap semangat bisa hadir di tempat yang kami sudah siapkan. Insya Allah mudah-mudahan sore ini tidak keburu hujan ya sore ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan sambutan ini Bapak Ibu, karena ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan agenda keberangkatan kita. Alhamdulillah bukan mundur tapi maju, jadi Bapak Ibu lebih cepat gitu bisa berangkatnya. Awalnya kita agendakan tanggal 27 April, ternyata di tanggal 27 April itu hampir semua maskapai ya, atau hanya ini aja Lion izin landingnya tidak ada, sehingga kita mengambil waktu lagi di tanggal 25, dan alhamdulillah semuanya sudah beres. Untuk tiket sudah beres, bisa dalam proses ya, mungkin untuk bisa sebelum lebaran lah insya Allah sudah. Malam ini kita bisa sudah mobile insya Allah, jadi bisa di share nanti. Pokoknya sebelum lebaran pinginnya sudah beres semuanya. Kalau tiket sudah bisa lagi proses ya, malam ini insya Allah beres. Pokoknya lebaran sudah tidak mikirin lagi administrasi kalau kami ya, birokrasinya memang banyak. Ibu, kita sambil perhatikan ke depan karena ini ada itinerary umroh jamaah umroh Az-Zatur. Itinerary itu adalah keberangkatan atau agenda perjalanan. Tanggalnya sudah pasti, itu insya Allah tetap di tanggal 25 April. Insya Allah jamaah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Jamaah berkumpul di kantor Az-Zatur. Sudah tahu kantor Az-Zatur ya? Sudah tahu semuanya ya? Itu jam 12. Dari mulai jam 12 lah kira-kira. Mulai jam 12 itu sudah boleh berada di kantor Az-Zatur untuk persiapan keberangkatan. Jam 1 acara seremonial pelepasan jamaah umroh Az-Zatur. Jam 2 menggunakan bis AC menuju Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi berangkatnya jam 2 malam. Berkumpul terminal, kemudian setelah proses imigrasi bagasi. Nah, jam keberangkatan yang ini Pak, yang jam 9.15.
Jadi take off-nya pesawat itu jam 9.15 pagi. Karena kenapa sih kita harus berangkat jam 2? Karena 4 jam sebelum jam 9.15 kita harus sudah ada di bandara. Makanya mungkin kita berangkat jam 2 itu kalau perjalanan 3 jam, jam 3, jam 4, jam 5 kita sampai di bandara, keburu sholat subuh di bandara. Kalau misalnya ternyata ngaret, sholat subuhnya mungkin akan diarahkan di rest area nanti. Kemudian tiba di bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Nah, ini Lion JT80 ini yang akan membawa kita sampai ke Madinah. Jadi kita tidak transit, langsung landing Madinah, bukan Jeddah lagi. Alhamdulillah lebih nyaman kita ya landing di Madinah karena program kita memang ke Madinah dulu. Jadi landingnya pesawat di Madinah, di Bandara Madinah. Nah, dari proses imigrasi kurang lebih 1 jam kita akan menuju hotel, perjalanan 1 jam kurang lebih, atau ya kalau lebih cepat 40 menit juga sudah sampai. Tiba di Madinah, check-in hotel, kemudian memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Karena ini land dia take off-nya bukan jam 9, jam 7. Jam 7 lebih pagi. Enak kita Pak, nyampe sana. Hanya mungkin Bapak Ibu dari sini harus berubah nih Pak. Karena ini mendadak ya, harus sekarang disampaikan. 13. Ya untuk informasinya sekarang lagi dikumpul. Coba kalau besok. Ya. Jadi insya Allah ini ada perubahan 7.10 lebih cepat. Nah ini berarti Pak, kalau seperti itu selisihnya 2 jam dengan yang tadi. Ya, ngitung aja ini. Jam 10, ya jam 11 seremonial, jam 12 berangkat, ya kan? Terus Jadi subuh pas di subuh udah di bandara, atau mungkin sebelum subuh sudah di bandara, ya sebelum subuh. Jadi tinggal kurangi ya Pak ya, kurangi 2 jam, kurangi 2 jam karena memang tadi take off di sini 9.15, sekarang jam 7.15. Nanti sampai di Madinah itu lebih cepat. Kalau ini 15.45, sekarang jam 1.30. Jam 1.30 udah di sana. Karena memang selisih waktu 4 jam kan Saudi sama Indonesia. Baik Mbak, kita lanjut. Ini hari pertama, hari keberangkatan. Nah ini hari kedua, kegiatan di sana ya Pak. Ini gini, kegiatan ini sebenarnya jangan hanya program. Adapun pada waktunya nanti mungkin bisa berubah. Situasional ya, situasional. Jadi bagaimana situasi. Ini hari kedua kita di Madinah, sudah qiyamul lail di Masjid Nabawi, sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Setelah sarapan pagi di sini, ini juga mungkin bisa berubah nih, karena informasinya biasanya dari muasasah Pak. Hanya program kami untuk kita bisa sholat sunnah di Raudhoh itu di hari kedua di sini. Tapi pada kenyataannya mungkin bisa berubah karena informasi dari muasasah untuk tasrehnya. Karena sekarang untuk masuk ke Raudhoh masih ada tasreh. Tasreh ini dikeluarkan oleh muasasah. Jadi kita mendaftarkan nama Bapak Ibu ke muasasah, kemudian nanti keluar tasreh untuk izin masuk ke Raudhoh. Nah, ini jadwal di sini mungkin saja bisa berubah gitu. Jadi Bapak Ibu jangan terpaku, oh ini hari kedua ke Raudhoh, jangan gitu ya. Informasi dari kami saja nanti. Hanya jadwal kami memang ada di sini. Kemudian sholat asar berjamaah di Masjid Nabawi. Di sini kita langsung bisa berziarah seputar Masjid Nabawi. Sorenya di hari kedua nih. Di hari kedua kemudian kembali ke hotel dan istirahat, atau mau siap-siap sholat maghrib, memperbanyak ibadah Masjid Nabawi. Dan hari ketiga di Madinah, qiyamul lail di Masjid Nabawi, sholat subuh berjamaah setelah sarapan pagi nih ya. Di hari ketiga, berhari ketiga itu malam, di hari ketiga itu dihitung dari keberangkatan ya, dihitung dari keberangkatan. Di sini sebenarnya baru 2 hari kalau di Madinah. Ini kita akan city tour pagi-pagi setelah sarapan pagi, city tour Madinah. Ini pun Pak ada informasi tapi belum resmi kami terima ya surat edarannya.
bahwa untuk ziarah atau city tour saat ini hanya diizinkan satu tempat. Artinya kalau ambil kita city tour di Madinah, di Mekah tidak ada city tour. Ini baru informasi. Tapi jadwal kami tetap ada 2 kali city tour. Madinah ada city tour, Mekah juga ada city tour. Tapi kalau misalkan ternyata city tour Mekah tidak ada, saya udah informasikan gitu. Jadi itu hanya peraturan yang ada di Saudi. Seperti itu, Pak. Ya di Madinah ini city tour tempat bersejarah, ada Jabal Uhud, kemudian Masjid Kuba, ya, masjid pertama dibangun Rasulullah, kemudian makam syuhada ini ada di sekitar Jabal Uhud, Masjid Kiblatain yang mudah-mudahan ini bisa turun karena sekarang masih pembangunan, Pak. Masjid Kiblatain ini masih dalam pembangunan, kemarin jamaah belum bisa turun. Kemudian ke kebun kurma. Nah, kalau kebun kurma insya Allah kita lewati. Di sini bisa belanja kurma, di sini bisa makan kurma sekenyangnya, boleh gratis kalau makan di situ. Tapi kalau bawa bayar. Kalau makan di situ mah nyicipin boleh, ya tidak bayar. Kembali ke hotel istirahat manasik. Nah, malamnya ini karena besoknya akan ke Mekah, ketika akan ada manasik lagi. Manasik singkat lah, hanya mengingatkan. Baik, hari ketiga ya di Mekah, di Madinahnya qiyamul lail, salat subuh berjamaah. Nah, ini di hari Jumat kalau nggak salah. Kita Jumatan dapatnya di Madinah, ya, dapatnya di Masjid Nabawi dan hari di mana kita akan ke Mekah. Hari Jumat itu. Maka di sini setelah sarapan pagi, mungkin dari malam-malamnya setelah manasik kita harus sudah siap-siap. Ya, sudah siap-siap, packing lagi untuk berangkat ke Mekah besoknya. Kemudian setelah sarapan pagi di sini koper sudah harus dikumpulkan di depan kamar masing-masing. Tidak harus dibawa sendiri, Pak. Di depan kamar masing-masing nanti ada yang membawa ke lobi. Jadi setelah sarapan pagi, kemudian siap-siap mandi hadas, mandi besar untuk memakai kain ihram. Nanti prakteknya di materi ya kalau ini. Kemudian sholat Jumat. Nah, ini sholat Jumat semuanya, baik laki-laki perempuan biasanya ikut juga sholat Jumat kalau di sana. Lalu kita akan ke Mekah, ya, ke Mekah dengan menggunakan bis AC. Nah, perjalanan Madinah Mekah ini sekitar 5 jam naik bis. Di sini nanti akan dijelaskan lebih detail pada saat materi karena sudah masuk ke ibadah inti yaitu umroh, ya, baik miqat dan seterusnya. Nah, kemudian kita Mekah, ini sudah sampai di Mekah. Di Mekah hari Jumat malam Sabtu berarti. Kurang lebih kalau hari Jumat biasanya agak macet di keluar Madinahnya. Kalau sudah di jalan raya tidak ada macet. Tapi keluar Madinahnya karena memang hari Jumat juga agak macet. Jadi biasanya agak telat sehingga sampai di Mekah itu agak malam. Sekitar jam 9, jam 10, kadang-kadang jam 11 sampai kalau hari Jumat. Jam malam ya. Nah, ini kita sudah dalam keadaan ihram. Ya, sudah dalam keadaan ihram, sudah bisa qiyamul lail, tetapi kita akan menyelesaikan ibadah umroh. Ya, ibadah umrohnya. Ini artinya qiyamul lail itu setelah selesai pelaksanaan ibadah umrohnya. Nah, ini hari pertama. Hari pertama itu berarti menyelesaikan umroh sampai tahallul. Nah, apa itu mau langsung, biasanya sih langsung ke hotel istirahat. Kemudian selanjutnya baru ke Masjidil Haram gitu ya, bolak-balik sholat berjamaah atau i'tikaf dan sebagainya. Kemudian ini di hari kedua Mekah, sholat subuh berjamaah, Masjidil Haram, setelah sarapan pagi melaksanakan city tour. Ini hari kedua di Mekah, ini city tour lagi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kemungkinan baru informasi city tour Mekah ini ditiadakan untuk bulan Syawal. Kenapa? Karena biasanya ada semacam sterilisasi untuk hajian.
Biasanya seperti itu. Kalau memang ini diberlakukan ya. Kalau diberlakukan tidak ada city tour di Mekah. Tapi kalaupun ada, tetap kita jadwalkan di sini ada. Ada city tour Mekah, kita akan ke Jabal Rahmah, ya, kita akan menapaki sejarah pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Tapi ini biasanya juga nggak bisa turun di bis saja. Kemudian ada Jabal Sur bisa turun. Kalau Jabal Nur ini tidak bisa turun biasanya, hanya dari bis Jabal Nur. Yang di sana ada Gua Hiro ya, ada Gua Hiro. Kemudian di Masjid Jirona. Nah, di sini kita akan umroh yang kedua. Jadi city tour Mekah itu kalau misalkan city tournya tidak ada, tetap kita akan keluar karena akan melaksanakan ibadah umroh yang kedua. Umroh kedua ambil mikot di Jirona atau di Tanim ya. Ini hari kedua setelah selesai melaksanakan umroh, bertahalul kembali ke hotel istirahat. Baik, hari selanjutnya Qiyamul Lail. Nah, hari ketiga ini tidak ada kegiatan Qiyamul Lail dan memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Kemudian tapi Bapak Ibu, kalau misalkan saya pengen umroh lagi misalnya, umroh itu yang difasilitasi travel 2 kali, ya. Yang pertama dari Madinah ke Mekah, kedua tadi ketika city tour. Kalau ada waktu ini kosong nih kan tadi ya, kosong saya umroh lagi, boleh Pak, hanya biaya sendiri. Biaya sendiri itu tidak mahal. Kalau nyewa taksi misalkan satu taksi itu 4 orang kali 5 ongkosnya 50 real kalinya bagi 4. Kalau mau ke tempat yang agak dekat ya, tidak jauh untuk ngambil mikotnya. Jadi boleh di situ dan tinggal lapor, kami bisa membantu juga untuk mengantar ya Bapak Ibu kalau mau umroh selanjutnya. Nah, ini hari terakhir ke-8 ya, hari ke-8 kita sholat subuh berjamaah. Kemudian itu perubahan pulang, kemudian tawaf wada. Ini tawaf wada, tawaf perpisahan dengan Ka'bah ya, dengan Masjidil Haram. Biasanya dilaksanakan kalau melihat jam ini karena pagi jam 2, maka kita akan check out hotel sekitar jam 9. Maka pagi-pagi di sini bisa tawaf wada. Setelah sholat subuh tawaf wada, setelah tawaf wada kita makan sarapan pagi. Ada perubahan juga. Perubahannya harinya tidak berubah ya, karena memang program 9 hari. Hanya jamnya berubah dari jam 14 ke jam 17 sore kalau ini pulangnya. Gak apa-apa lah, lebih lama di sana kan daripada cepat-cepat balik. Jadi ini pulangnya jam 17 kalau pulangnya. Kalau berangkatnya jam 7 di awal lebih cepat. Pulangnya jam 17. Artinya ini check out hotel kita bisa mundur. Ya, kalau tadi jam 10 kita mungkin bisa setelah sholat zuhur. Tapi untuk tawaf badannya insya Allah tidak akan berubah pada sholat subuh. Supaya kita agak santai untuk persiapan kepulangannya. Nah itu Bapak nanti hari terakhir kalau jam 17 take off dari Bandara King Abdul Aziz sampai Jakarta jam 7 ya. Oh jam 7 pagi kita sudah ada di Indonesia. Salam baitullah. Azzatur. 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 Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mohon coba silakan dijawab bersama-sama. Salam baitullah. Azzatur. 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 Takbir. Alhamdulillah, semangat. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Syarat umroh, syarat. Jadi syarat itu kalau kita bicara tentang syarat, ya, dalam literatur ilmu fikih yang namanya syarat itu wahwa ma
tatawaqqafu 'alaihi sihhatul ibadah wa laysa juz'an minha. Jadi sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan ibadah tersebut, dan hal yang harus dipenuhi itu tidak atau bukan bagian dari ritual ibadah, bukan ada di dalam ibadahnya. Jadi kalau hal ini belum dipenuhi maka ibadahnya belum syah, karena syaratnya belum terpenuhi. Dan syarat itu kalau hilang salah satunya maka ibadahnya tidak sah. Jadi harus ada keseluruhannya. Syarat umroh ada 5. Yang pertama Islam, tadi sudah dibahas. Yang tidak beragama Islam, ibadah umrohnya, bahkan ibadah-ibadah yang lainnya kalau bukan muslim tidak sah. Nih, sekarang bulan Ramadan nih, ada non muslim ikutan puasa, ikut sahur, ikut buka, biasa di siang hari menahan lapar dan haus, tapi belum bersyahadat. Sah tidak puasanya? Tidak, karena dia bukan seorang muslim. Waman yabtaghi, yang ada Qur'annya ya, barang siapa yang mencari Islam dinan agama, falayuk bala, maka tidak akan diterima oleh Allah. Orang yang mencari agama selain Islam, kata Allah falayuk bala minhu, tidak akan diterima. Jadi harus Islam dulu. Berbuat ibadah, berbuat apapun, kalau dia tidak muslim tidak diterima ibadah. Yang kedua balik. Balik itu ya kalau kita pindahkan ke bahasa Indonesia mungkin ya sudah dewasa dan cukup umur ya. Balik, ukuran balik kalau menurut madhab Syafi'i itu yang pertama ukuran balik itu usia 15 tahun ya. Baik laki-laki maupun perempuan ukuran balik itu usia 15 tahun. Yang kedua ukuran balik itu kata Imam Syafi'i, kata madhab Syafi'i itu al-ihtilam, sudah pernah bermimpi ya. Mimpi apa? Mimpi yang khusus, mimpi hubungan suami istri atau ihtilam bahasa Arabnya. Berarti kalau seseorang sudah pernah bermimpi melaksanakan hubungan suami istri, itu sudah balik walaupun belum 15 tahun. Baru 12 tahun sudah ihtilam, berarti dia sudah balik, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga itu khusus untuk perempuan, ukuran balik itu sudah haid ya. Sudah haid litis isinin, walaupun umur baru 9 tahun seorang wanita sudah haid, berarti dia sudah balik ya. Nah jadi syarat yang kedua umroh itu balik ya. Anak kecil umroh belum memenuhi syarat ya, tetap nanti setelah dewasa dia harus umroh lagi. Yang ketiga berakal. Jadi kalau tidak ada akal ya nggak ada kewajiban beribadah ya. Jadi syarat diterimanya ibadah itu dalam Islam harus berakal sehat. Ibadah apapun harus berakal sehat. Mau puasa, mau sholat, termasuk ibadah umroh, haji, harus berakal. Tidak berakal ya tidak ada kewajiban ya. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan rufi al-qalam an salasin, diangkat catatan amal, baik catatan amal baik maupun buruk, dari 3 kelompok kata Nabi. Yang pertama anin naim hatta yastaiqidho, dari orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya, itu catatan diangkat. Jadi kalau ada orang tidur itu catatan diangkat, baik catatan buruk maupun catatan baik. Artinya orang sedang tidur berbuat keburukan tidak dicatat sebagai dosa. Yang kedua kata Nabi wa ani sobihi hatta yahtalima, catatan amal diangkat dari anak-anak sampai dia balik. Kan anak-anak berbuat dosa nggak dicatat oleh malaikat atid ya. Berbuat kebaikan belum dicatat sebuah kebaikan, tapi nanti pahalanya untuk orang tuanya insya Allah. Nah yang ketiga yang diangkat catatan amal kata Nabi wa anil majnun hatta yaqifa, dari orang gila ya, selama dia hilang akal atau gila tidak ada catatan baginya. Orang gila nggak dicatat sebagai kebaikan atau keburukan, makanya tidak sah ibadahnya karena tidak ada akal. Jadi syarat yang ketiga, syarat umroh harus berakal. Kemudian selanjutnya para jemaah yang keempat merdeka.
Merdeka ini dalam arti bukan hamba sahaya, bukan abid atau budak. Kalau dulu kan abad pertengahan tuh ada yang namanya perbudakan ya. Jadi jiwa raga seseorang tuh milik orang lain gitu. Itu namanya hamba sahaya, budak. Nah, seorang hamba sahaya atau budak tidak syarat untuk umroh karena dia tidak merdeka. Jadi syarat yang keempat harus merdeka secara fisik, ya, secara badannya, lahir batinnya merdeka. Mungkin kalau zaman sekarang nggak ada yang namanya perbudakan, semuanya merdeka. Kemudian yang kelima, para jemaah, para dhuyufullah, dhuyufur rahman, Bapak Ibu rahimakumullah, yang kelima syarat umroh itu mampu, atau dalam istilah Arabnya istitoah, mampu. Makanya ada firman Allah yang artinya ya manis atau ilahi sabila walillahi ilahi al-nasihul baiti. Nah, ini mampu di sini satu, mampu secara finansial ya. Secara finansial kita ada ongkos untuk bayarnya ya. Mampu ya. Kemudian yang kedua, secara fisik mampu, tidak sakit-sakitan ya. Secara fisik mampu, artinya sakit yang betul-betul parah gitu ya, tidak bisa berangkat. Yang ketiga, mampu secara keadaan atau secara kendaraan. Artinya begini, secara finansial mampu, fisik badan sehat, tapi ternyata keadaan tidak memungkinkan untuk umroh. Umpamanya karena dalam keadaan cuaca buruk, badai yang besar, sehingga pesawat tidak bisa landing atau take off, tidak ada pesawat yang bisa memberangkatkan, berarti untuk sementara tidak ada syarat ya. Atau umpamanya secara keadaan itu umpamanya di sana sedang ada perang, umpamanya sedang ada perang, sehingga pesawat dikhawatirkan terkena rudal yang nyasar atau roket yang nyasar umpamanya, berarti kan tidak aman. Itu secara syarat juga tidak mampu berarti. Yang kelima, yang keempat, nah ini yang paling penting, mampu di sini juga mampu secara keilmuan. Oleh karena itu, ibadah umroh atau ibadah haji sebelum keberangkatan diadakanlah manasik. Pembekalan keilmuannya. Karena di samping kita finansialnya mampu, fisiknya mampu, sehat, keadaan, kondisi di perjalanan kendaraan ada, tapi kita pun secara keilmuan harus punya. Jangan sampai ibadah kita karena tidak ada ilmunya, ibadah kita bertentangan dengan tuntunan Rasulullah karena tidak ada ilmu. Ya, bisa aja kan seperti itu, karena tidak dimanasik, jadi ibadahnya salah, tidak sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diadakanlah manasik. Cuman manasiknya untuk di Indonesia Bapak Ibu cuma sekali sekarang ini doang ya. Tapi nanti Insya Allah ada lagi pembekalan manasik ya. Insya Allah minimal 1 kali lagi nanti Bapak Ibu akan mendapat manasik. Di Madinah sebelum ke Mekah biasanya ada lagi manasik. Nah, kenapa ibadah umrah harus paham secara keilmuan? Karena ibadah umrah itu Bapak Ibu beda dengan ibadah sholat, beda dengan ibadah puasa. Mungkin kalau ibadah sholat Bapak Ibu sudah pinter ya, dari kecil sudah biasa. Puasa sama, sudah tahu kedudukan hukum dan syarat rukun yang membatalkan dan lainnya, karena sudah sering dilaksanakan. Tapi ibadah umrah beda. Ibadah umroh ibadah yang hanya mungkin dilakukan seumur hidup sekali. Kalau bisa sih berulang-ulang. Betul enggak? Maunya sih berulang-ulang. Saya yakin nanti Bapak Ibu setelah pulang umroh itu hati itu meronta-ronta ingin segera berangkat lagi. Semua jemaah yang pulang umroh rata-rata jawabannya pengen berangkat lagi ya. Ada kemungkinan mungkin 1 kali seumur hidup kita ibadah umroh, maka perlu keilmuan, maka harus ada manasik. Jadi mampu secara
keilmuan. Untuk itulah hari ini, sore ini kita mengadakan manasik umroh. Baik, para jemaah rahimakumullah, selanjutnya tadi syarat umroh, sekarang rukun umroh. Kalau rukun umroh ini harus kita jaga selama kita berumroh, harus kita jaga, jangan sampai tertinggal ya, apalagi disengaja tertinggalnya. Jadi kalau rukun, kalau tadi syarat harus dipenuhi sebelum umroh, kalau rukun harus dilaksanakan dan dipenuhi dan dijaga selama kita umroh. Nah, yang pertama rukun umroh itu semuanya ada 5. Yang pertama adalah niat sambil berihram. Kemudian yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tartib. Bapak Ibu kebaca enggak ya? Yang di belakang kelihatan? Coba dibaca bareng rukun umroh yang pertama, 2, 3, 4, 5. Pinter. Pas bersekolah jadi mati. Nah, jadi ada 5. Inilah rukun umroh ya. Nah, yang pertama rukun umroh itu adalah niat ya. Semua ibadah Bapak Ibu kalau kita perhatikan, semua yang namanya ibadah itu rukun yang pertamanya pasti niat. Mau sholat ya, mau puasa, mau zakat, termasuk ibadah umroh pun rukun yang pertama adalah memang di Al-Quran nggak ada dicatat bahwa rukun umroh yang pertama niat, nggak ada. Sholat pun di Al-Quran nggak dijelaskan yang pertama rukun sholat itu niat. Wudhu yang pertama rukun wudhu adalah niat, enggak. Cuman kan pedoman hukum Islam kan bukan cuma Al-Quran, ada juga hadis Rasulullah. Sebab landasan hukum ahlu sunnah wal jamaah ada 4. 1 Al-Quran, 2 hadis, 3 ijma ulama, 4 qiyas, kan gitu. Nah, kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal tergantung niat. Maka Bapak Ibu sebelum melaksanakan ibadah niat dulu dan luruskan dulu niatnya. Niat itu cukup di dalam hati. Jadi niat itu di dalam hati. Dan sunnah hukumnya bila diucapkan. Kalau diucapkan oleh lisan itu sunnah. Kayak kita wudhu nih. Kita wudhu, rukun wudhu yang pertama kan niat. Kapan kita mengucapkan niatnya ketika wudhu? Bukan ketika kumur-kumur, bukan ketika cuci hidung, tapi ketika membasuh muka. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ketika engkau akan sholat, basuhlah mukamu, kata Al-Quran. Maka niat itu dibaca ketika membasuh muka, bukan kumur-kumur atau di hidung. Itu belum masuk rukun wudhu. Nah, ketika mencuci muka lah kita niat dalam hati. Ketika membasuh muka, niat dalam hati. Diucapkan nawaitul wudu'a bi raf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Nah, itu contoh niat. Jadi diucapkan itu sunnah. Seperti sholat itu niat dalam hati. Ketika kita sholat zuhur, Allah. Nah, ketika kita Allahu Akbar takbir, itu hati itu ngomong. Usolli fardhu zuhri, itu hati ngomong. Ya, ketika kita tadi sholat asar di contohnya Allah. Nah, ketika Allah itu hati ngomong usolli fardhal asri. Adapun diucapkan sunnah, maka kita ngomong biasanya usolli fardhal asri. Itu sunnah diucapkan. Termasuk umroh pun niat di dalam hati. Nah, diucapkan sunnah. Adapun lafaz niat umroh adalah, silakan Bapak Ibu ikuti, kita belajar dari sekarang. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Artinya saya berniat dan berihram untuk melaksanakan umroh karena Allah.
Atau ada juga bacaan yang lain. Silakan diikuti. Labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berumrah. Ini niat yang lain, jadi ada dua bacaan. Nah ini niat umroh. Nanti akan dibimbing oleh mutawif dan TL ya. Nah setelah Bapak Ibu mengucapkan niat ini, berarti Bapak Ibu sudah berihram ya. Nanti kalau sudah Bapak Ibu mengucapkan niat ini, Bapak Ibu nanti tidak boleh melanggar larangan-larangan ketika berihram. Nanti ada jelaskan di depan ya. Kalau belum berniat, Bapak Ibu belum berniat nih, tapi sudah pakai pakaian ihram, masih boleh melaksanakan hal-hal yang dilarang, masih boleh seperti pakai minyak wangi, menggunting kuku, mencukur rambut, ya, mencukur kumis, itu masih boleh. Tapi kalau sudah baca niat ini, tidak boleh lagi melaksanakan hal-hal yang dilarang. Kalau bapak-bapak yang paling urgent nih, nggak boleh pakai pakaian yang berjahit, celana dalam, underwear, nggak boleh lagi dipakai. Jadi nggak boleh itu nanti. Jadi sering bapak-bapak ya telanjang bulat gitu, tidak ada selai pun yang ada kecuali kayak ini. Itu salah satu larangannya. Nah ini contoh ya, ini contoh saja. Ini gambar setelah berniat. Nanti Bapak Ibu niat ihramnya di Bir Ali namanya. Di Bir Ali nanti Bapak Ibu setelah di Madinah 3 hari, kemudian check out berangkat menuju Mekah, sudah berpakaian ihram dari hotel buat bapak-bapak. Nah bapak-bapak nanti dan ibu-ibu di perjalanan dari Madinah menuju Mekah, kurang lebih 20 km dari Madinah, Bapak Ibu mampir di Bir Ali namanya Mikot. Nah nanti Bapak Ibu turun, kemudian kalau sudah punya wudhu dari hotel, nggak usah wudhu, langsung sholat. Kalau batal lagi wudhu setelah sholat 2 rakaat, namanya sholat ihram. Nah Bapak Ibu baru niat. Ini contoh dipoto dulu setelah sholat sunnah ihram 2 rakaat. Yang kedua, rukun umroh itu tawaf ya. Tawaf. Bapak Ibu yang saya hormati, tawaf itu bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya itu kurang mah kukurilingan. Bahasa mana kukurilingan? Bahasa Inggris ya. Di Inggris ngetan terus nepi ka Cikampek. Berputar. Tawaf itu menurut bahasa berputar. Ya, adapun menurut istilah berputar mengelilingi Ka'bah Baitullah selama sebanyak 7 putaran. Nah, ada syaratnya tawaf. Yang pertama harus punya wudhu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti harus punya wudhu. Nanti gampang di hotel wudhunya ya, di hotel wudhu. Kalau batal nanti sebelum masuk ke haram banyak di situ tempat-tempat wudhu. Yang kedua, syarat tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Nanti kita praktek di depan sana ya. Dimulai dari Hajar Aswad, karena apa itu Hajar Aswad? Adalah salah satu sudut yang ada di Ka'bah Baitullah ya. Kemudian dilakukan 7 putaran atau 7 keliling. Yang keempat dilakukan di Baitullah ya, di sekitar Ka'bah Baitullah. Yang kelima, tawaf itu harus berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi dengan posisi Ka'bah ada di sebelah kiri orang yang tawaf. Umpamanya maaf ya, umpamanya ini Ka'bah nih. Nah kita begini berarti. Jadi kita berlawanan arah jarum. Dan kalau jam kan ke sini ya. Kalau kita jadi Ka'bah selalu ada di sisi kiri orang yang tawaf. Nanti kita praktekkan ya. Kemudian untuk laki-laki, syarat tawaf itu pundak tangan kanan harus terlihat. Pundak tangan kanan harus terlihat. Ini mohon maaf nggak ada contoh gambarnya ya. Jadi pundak tangan kanan harus kelihatan. Dari mulai pundak sampai ke ujung jari harus kelihatan. Sementara tangan kiri tertutup kain ihram. Ini syarat ketika akan tawaf. Nah, stop dulu Pak. Ya silakan.
kalau batal, nah misalnya di putaran ketiga kita batal, terus kita ngambil wudhu lagi, apa diulang dari awal lagi atau melanjutkan? Nah, kalau kita sedang tawaf batal, umpamanya pandang keluar angin gitu ya, kentut lah, mau tidak mau, kalau bisa membohongi diri sendiri emang batal. Ya kita keluar lintasan tawaf, langsung cari tempat wudhu. Nanti kembali lagi, tidak dari awal lagi, lanjutkan. Umpamanya kita batal putaran keempat, umpamanya nih. Kita wudhu, kembali lagi, kita dari Hajar Aswad lagi memulainya. Lanjutkan berarti putaran yang keempat. Di mana kita batal wudhu, disitulah kita memulai, tapi dari Hajar Aswad. Umpamanya kita punten, kita kentut di sudut Yamani umpamanya. Nanti wudhu kita mulai dari sudut Yamani, enggak, tetap di Hajar Aswad memulainya gitu. Karena memulai start tawaf itu kita lanjut tata cara tawaf. Satu, sebelum memulai tawaf sunnah mencium Hajar Aswad. Memang sebelum tawaf itu sunnahnya Bapak Ibu kita mencium Hajar Aswad. Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Jadi sebelum tawaf dulu Rasulullah selalu memulai itu mencium Hajar Aswad dulu, di sudut Hajar cium, mengecup, baru memulai tawaf. Kalau tidak memungkinkan, kalau sekarang Bapak Ibu nggak memungkinkan kita mencium Hajar Aswad, Bapak Ibu kalau lagi santai di rumah pasti punya HP, buka YouTube, ketik aja Mekah Live, nanti ada gambar orang sedang tawaf. Lihat betapa berjubelnya yang sedang tawaf. Apalagi kalau bulan Ramadan, nggak ada lagi tempat kosong, nggak bisa gitu nyium Hajar Aswad, nggak bisa. Maka cukup melambaikan tangan kanan ke arah Hajar Aswad, bahasa Arabnya istilam, sambil membaca takbir Bismillahi Allahu Akbar. Nah, jadi nanti kita memulai tawaf dari Hajar Aswad kita begini cukup. Ini Hajar Aswad, Ka'bah kita begini. Jadi cara apa kita sudah lurus dengan Hajar Aswad, nanti di sana ada tandanya. Kita lihat ke sebelah kanan di atas ada lampu warna hijau. Nanti ke sebelah kiri ada angka sudutnya Hajar Aswad lurus. Kalau lurus kita baru istilam, begini cukup. Tangannya melambaikan tangan yang terbuka ininya nih melambaikan sambil bilang Bismillahi Allahu Akbar. Langsung kecuk. Dan kita dari kejam kisbah ini aja. Sunnahnya kan mengecup Hajar Aswad, tapi nggak bisa kan berjubelnya manusia, lautan manusia. Cukup kita istilam Bismillahi Allahu Akbar, udah aja. Langsung hati bilang niat saya akan tawaf gitu. Atau diucapkan ya Allah saya berniat akan tawaf. Langsung kita berangkat memulai tawaf ya. 7 putaran. Nanti setiap putaran Bapak Ibu ada bacaannya, nanti dibimbing. Bapak Ibu nggak usah khawatir, ada yang membimbing, ada mutawif ustadz yang suaranya lantang, agorowok lah. Ya. Kita hanya tinggal mengikuti saja. Walaupun Bapak Ibu nanti udah dibagi perlengkapan belum? Nanti ada semuanya mendekat seperti ini. Ya, ini gunanya untuk walaupun memang di sini ada buku panduan, tapi udah Bapak mah ikut aja mutawif lah. Malah puyeng, Bapak terlalu serius, ya nggak ikutin mutawif. Bismillah, kalau kami yang biasa gitu ya. Orang muda dia kesini, oh ketinggalan jadinya. Banyak yang kayak gitu. Ada jemaah saya dulu terlalu ideal dia, pengen dia mah berdua sama istrinya, ketinggalan, langit jadi mana ya tanya. Kayaknya nyusahin mutawif, udah aja ikutin mutawif aja lah ya. Jadi ini mah hanya ya membantu. Barangkali Bapak Ibu mau tawaf sendiri, tawaf sunnah, ini bawa silahkan. Nah kemudian setelah selesai 7 putaran, jadi nanti setiap putaran bacaannya beda, kecuali nanti dari sudut Yamani ke sudut Hajar Aswad nanti bacaannya sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu setelah tawaf 7 putaran, Bapak Ibu keluar lintasan. Keluar lintas, nanti diatur sama mutawif ya bagaimana cara keluar lintasan di tengah lautan manusia.
akan ada benturan-benturan fisik. Ya kita mau keluar, orang kan sedang berputar, akan terjadi benturan fisik, nanti diatur oleh motor bagaimana caranya. Setelah selesai Bapak Ibu sholat 2 rakaat, idealnya sholat sunnah setelah tawaf itu namanya sholat sunnah tawaf itu di maqam Ibrahim. Tapi tidak mungkin kita sholat di maqam Ibrahim, nanti sholat di luar jauh dari area lintasan tawaf, kita agak jauh, agak mundur. Nanti kita sejajar dengan maqam Ibrahim, di situ kita sholat 2 rakaat. Nanti dipisah, jemaah ibu-ibu di sebelah mana, jemaah bapak-bapak sebelah mana. Tapi jangan khawatir, nggak akan terpisah, akan dikontrol terus dengan mutawif. Setelah selesai sholat sunnah tawaf 2 rakaat, bapak ibu silakan berdoa, ya. Dengan khusyuk berdoa, silakan doa masing-masing sebisa-bisanya, mau bahasa Sunda pun, mau bahasa daerah pun silakan. Malah biasanya di momen doa ini banyak yang menangis biasanya ya, menangis, terurai air mata, berdoa di depan Ka'bah yang dulu Ka'bah hanya bayangan, Ka'bah hanya ada di depan sajadah. Betul Bapak Ibu? Katanya ngomong gambar Ka'bah sajadah nak. Sekarang Ka'bah di depan mata dan kita berdoa di depan Ka'bah, Masya Allah. Itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Maka air mata itu dengan tidak terasa, tak terbendung akan keluar. Nah di sini Bapak Ibu berdoa dengan khusus, silahkan. Doa anak soleh, doa keluarga, sakinah mawaddah. Kalau punya anak sedang kerjanya lancar, suami sedang kerjanya lancar, usahanya lancar, silahkan berdoa di situ. Pak Ustadz, Pak Guru, Pak Haji, boleh nggak doanya doa minta dunia? Silakan, nggak apa-apa, dengan tujuan untuk bekal ibadah. Silakan di situ berdoa apapun Bapak Ibu harapan, ungkapkan di situ. Yakin Bapak Ibu nggak ada yang nggak nangis. Jangankan berdoa, pas masuk ke pelataran Ka'bah aja, ke pelataran Ka'bah di depan semuanya nangis, Masya Allah, nangis semuanya. Ka'bah di depan mata yang selama ini hanya dalam bayangan. Malah saya dulu pertama saya umroh, saya tahun 2013 yang lalu, udah 10 tahun lalu, itu saya sambil menggigit ibu jari. Mimpi bukan ini Ka'bah di depan mata. Pasti kok sakit, berarti bukan mimpi, nyata, Masya Allah. Saking haru bangga ya kita bisa ada di depan Ka'bah, Baitullah, rumah Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu sholat berdoa, nanti Bapak akan diarahkan menuju Zam-Zam. Bapak Ibu akan minum air Zam-Zam. Di sana Zam-Zam banyak tersedia, di tong-tong, di tangki-tangki banyak, gelasnya banyak. Bahkan gelasnya sekali pakai buang banyak di sana. Jangan khawatir. Bapak Ibu sunnah minum air Zam-Zam. Memang ke rumah sunnah, emang ke rumah capek, ongko deh harus tawaf, cocok pisan. Maka minum air Zam-Zam. Ini gambar contoh orang sedang minum air Zam-Zam. Nanti Bapak Ibu dibimbing, dipandu minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam itu Bapak Ibu, kalau minum sunahnya duduk apa berdiri ya? Berdiri. Kalau minum itu adabnya duduk, tapi khusus minum air Zam-Zam boleh sambil berdiri. Nanti Bapak Ibu diarahkan, setelah minum air Zam-Zam, pegang dulu bareng-bareng nih. Bapak Ibu wajahnya menghadap Ka'bah, langsung nanti berdoa. Ini doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Nah itu doa minum air. Nah baru diminum. Masih haus, ambil lagi banyak kongsi bagian. Bahkan bagusnya setelah diminum air itu dikepalain, langsung disiram kepala, diusap-usap semua badan, ya, muka. Setelah diminum sisanya dicecilkan karena masakan. Ya. Pertama memang itu sunnah Rasul, keduanya memang itu buat kita seger ya. Itulah air Zam-Zam. Kemudian Bapak Ibu setelah selesai tawaf, rukun umroh yang ketiga adalah sa'i. Ya. Nanti Bapak Ibu diarahkan ke tempat sa'i. Ya. Kemudian Bapak diarahkan ke Bukit Safa. Karena apa? Sa'i satu dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Ya. Dilakukan 7 kali.
dilakukan di lintasan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Jadi Bapak Ibu, sa'i sama dengan tawaf. Kalau tawaf 7 putaran, kalau sa'i 7 kali. Beda. Kenapa kalau tawaf 7 putaran? Karena tawaf berputar dia. Berputar. Kalau sa'i mah lurus, Pak. Maka biasanya capaian sa'i daripada tawaf. Kenapa? Karena sa'i mah lurus. Jauh kan tinggalin. Keduanya kan habis tawaf, habis capek tawaf, harus sa'i lebih capek lagi. Itu sa'i itu dimulai dari Bukit Safa, Bapak Ibu, nanti ke Bukit Marwah. Nah, dari Safa ke Marwah dihitung 1. Nanti dari Marwah ke Safa dihitung 2. Makanya nanti bermula dari Safa, berakhir kita hitung Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, Marwah Safa 4, Safa Marwah 5, Marwah Safa 6, Safa Marwah 7, maka berakhir di Marwah. Nah, jarak dari Safa ke Marwah, Ibu jangan kaget ya, nggak ada aturan yang pasti, tapi kurang lebih 425 meter itu. Berarti setengah kilo kurang ya. Kalau dikali 7 udah berapa? Ya hampir 3 kilo lah. Hampir 3 kilo. Itu namanya sa'i. Malah nanti yang ke-6 lihat, sa'i itu yang ke-5 dulu, yang ke-4 dulu. Ketika sampai di 2 pilar hijau, bagi laki-laki disunahkan lari. Nanti di sana ada lampu hijau, Bapak Ibu. Lampu hijau membentang di atas kepala gitu ya, di atas gitu. Itu jaraknya kurang lebih 70 meter. Nah, ketika bapak-bapak nih melewati lampu hijau yang di atas, bapak-bapak sunah lari. Nggak kenceng sih larinya, nggak sprint ya, lari kecil, bukannya balap lupat ya mah. Ya kalau Yuma nggak usah, Yuma jalan aja. Bapak-bapak sunahnya lah agak kenceng larinya gitu, nanti ada doanya sus. Nah biasanya ibu-ibu ngilu lupa ya dari sini tinggalin. Dicek kalau bukan nanti hujan teh. Nah kalau saya boleh nggak punya wudhu boleh. Bapak ibu saling bergandengan tangan yang suami istri umroh. Nah jadi ketika ada lampu hijau, bapak-bapak sunah agak lari kenceng dikit. Ibu-ibu jalan nggak apa-apa. Jangan lagi lupa, ada bapak lagi lupa, mangga bisa bias. Nah kemudian ketika sa'i boleh tidak punya wudhu, tapi kalau punya wudhu lebih utama, ya lebih utama. Berjalan, saya itu harus jalan. Maksudnya apa? Enggak boleh naik kursi roda, ogohan ya namanya. Atau sekarang ada skuter metik sekarang ya apa aja ya? Metik bisa disetir sendiri gitu metik. Tapi kalau bapak ibu sehat mah nggak afdol, mending afdol jalan kaki. Cenah pengen naik skuter, cenah ada sensasi baru, ya pahalanya beda lah dengan yang jalan kaki. Masa capeknya beda, pahalanya kayaknya sama. Jadi utamanya jalan kaki. Lanjut ya. Nah ini gambar contoh ketika sa'i. Ini gambar yang kemarin ini ya, yang kemarin ya. Nah, ini gambar ketika ini sebelum sa'i, ini nih yang sebelah sini sebelum sa'i, ini ketika sedang sa'i ya. Nah, ini sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian Bapak Ibu, rukun umroh yang keempat adalah tahallul. Setelah selesai sa'i, Bapak Ibu nanti diarahkan keluar pintu Marwah. Nanti di luar Bapak bertahallul. Apa itu tahallul? Tahallul adalah menggunting rambut atau mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai dicukur. Nanti ada yang cukurnya mutawif. Nanti guntingnya udah disiapin ya. Sekurang-kurangnya 3 helai. Jangan langsung digundul di situ, jangan. Nah. Ya nanti aja bukan di situ, botak boleh. Cuman bukan di situ, nanti ada di barbershop khusus. Nah, kalau kepalanya botak, gitu ya bingung. Kayak Upin Ipin gitu ya. Itu masih lokal lah. Ya anggap aja ada rambutnya. Kalau orangnya botak gitu, emang ada yang botak di sini enggak ada. Iya. Tahallul adalah rukun umroh yang keempat. Ya, kemudian yang terakhir rukun umroh tartib. Tartib adalah mengerjakan tahapan umroh sesuai urutannya. Jadi bertahap, tawaf dulu, sa'i, tahallul. Itu namanya tartib. Nah, dengan berakhirnya tahallul,
maka berakhirlah rangkaian ibadah umroh. Nah ini contoh gambar sedang bertahalul. Nah dengan bertahalul maka selesai rangkaian ibadah umroh. Itu saling cukur ya. Maka dengan tahalul selesailah rangkaian ibadah umroh. Mudah-mudahan umrohnya mabrur dan mabruroh, makbul dan makbulah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah ini Bapak Ibu mesti tahu wajib umroh. Nah wajib umroh itu ada dua. Satu berihram dari mikot. Tadi ada fotonya. Bapak Ibu berihram dari Bir Ali namanya ya. Di Bir Ali bermikot ya. Nanti kalau umroh kedua biasanya di Masjid Anim atau di Cirona. Kemudian yang kedua wajib umroh, Bapak Ibu harus menjauhi segala larangan-larangan ketika ihram, nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar kena dam atau denda. Ya. Kemudian sunnah umroh. Nah ini sunnah umroh Bapak Ibu jadi sunnah umroh yang pertama itu mandi dulu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mandinya di hotel di Madinah. Ya mandinya di hotel di Madinah. Jadi hari terakhir Bapak Ibu di hotel Madinah sebelum check out. Bapak Ibu mandi dulu ya di kamar mandi hotel masing-masing. Awas tadi udah jelasin tuh. Kalau yang warna merah air panas, yang warna biru air. Udah main buka keran wae. Itu cuma kemarin sampai melepuh ininya nih. Cuma dari mana Pak Jajang? Sampai ininya melepuh nih. Iya dia langsung nggak dikontrol padahal keran sedang di arah posisi yang merah. Langsung dibuka. Langsung ininya melepuh ya. Hati-hati. Memang hal sepele tapi itu bisa fatal akibatnya. Nah Bapak Ibu mandi di kamar hotel ya. Mandinya mandi besar seperti mandi junub. Kuramas gitu. Kuramas, sampo sudah tersedia di hotel banyak. Keramas ya. Pak Ustadz bolehkah bawa sampo dari tanah air? Boleh, tapi nanti disimpannya di koper bahasi, jangan koper kabin. Kalau koper kabin itu cairan-cairan akan dirampas di bea cukai imigrasi bandara. Kalau cairan-cairan di atas 100 mili akan dirampas itu. Maka kalau bisa cairan Bapak Ibu naruhnya di koper besar, koper bahasi, jangan koper kabin atau koper kecil, jangan, akan disita nanti. Model minuman ya atau obat-obat yang berupa cairan kayak obat batuk itu jangan naruhnya di koper besar. Termasuk yaitu sampo kalau mau bawa itu jangan di koper kecil. Bapak Ibu keramas. Nah ini niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lil ihram sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk ihram karena Allah Ta'ala. Nah itu niat mandi mau ihram. Nah kemudian Bapak Ibu usahakan sebelum mandi atau setelah mandi, usahakan dulu sebelum berihram, sebelum niat potong kuku dulu, mencabut bulu ketiak dulu, mencukur kumis bapak-bapak ya, atau menitiskan kumis, enggak dicukur habis tapi dititiskan gitu. Mencukur bulu kemaluan dan memakai wangi-wangian. Ini setelah mandi ihram, Bapak Ibu pakai kain ihram. Nah, laksana kayak ini sunnah. Potong kuku, tipiskan kumis, cabut bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, memakai wangi-wangian. Ya, pakai minyak. Tapi jangan minyak yang mengandung alkohol ya, minyak yang enggak. Kemudian pakai kain ihram yang warna putih, udah disediain sama ajatur kain ihramnya warna putih, itu sunnah. Kemudian nanti memperbanyak membaca talbiyah. Coba kita baca bareng talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu talbiyah diperbanyak setelah kita berihram. Selama perjalanan dari Madinah ke Mekah kita memperbanyak baca talbiyah sambil mata melihat keadaan yang dilewati. Di sana mah beda dengan Indonesia. Indonesia sepanjang jalan hijau, di sana mah sepanjang jalan gersang, andus. Baca talbiyah ya. Oke, selanjutnya ini larangan ihram buat bapak-bapak yang tidak boleh setelah berihram, setelah tadi niat nawaitul umrata wa haratu biha ya. Satu, enggak boleh pakai pakaian berjahit, tadi udah dijelasin.
semuanya diporosotkan. Cenah ada sekarang katanya celana dalam tanpa jahit, katanya ada ya. Tapi mending jangan lah, mending udah aja lah ya. Kayak gitu aja udah. Tapi insya Allah Bapak nggak akan melorot pagar kayak ihram nangke di bejaan cara makanannya. Kemudian yang kedua, nggak boleh menutup kepala pakai peci nih, nggak boleh. Jadi yang lagi ihram nggak boleh memakai peci, topi, cetok, helm dan lain-lain, nggak boleh. Buka, nggak boleh. Ya. Yang ketiga juga nggak boleh menutup dengan kain ihram. Jadi kainnya di kepala itu ditutupin, panas ditutupin, nggak boleh. Itu nanti kena dam. Ya udah kain ihram diselendangin aja, jangan ditutupin ke kepala gitu, nggak boleh. Tapi Pak Haji kalau pakai payung boleh nggak? Nah, kalau payung boleh. Kenapa payung boleh? Nggak nempel, payung mah nggak nempel. Yang nggak boleh tuh nempel di kepala, itu nggak boleh. Makanya nanti bapak-bapak nggak usah pakai peci ya. Dan yang ketiga, nggak boleh pakai alas kaki yang menutupi mata kaki, nggak boleh pakai sendal yang sangat tinggi itunya sampai menutupi mata kaki. Udah sendal jepit aja, sendal slalom atau sendal yang sudah ada, sendal ihram yang warna putih ya dari karet biasanya, itu aja udah. Jadi nggak boleh pakai sepatu yang menutupi mata kaki ya. Nah bagi perempuan larangan ihram, satu nggak boleh bercadar, nggak boleh pakai cadar. Ya, bagaimana Pak Ustadz kalau sekarang kan lagi musim pada pakai masker nih? Nah kalau masker ditoleransi, kalau masker masih diperbolehkan selama tujuan kita adalah untuk kesehatan ya. Tapi kalau sudah, tapi sekarang di sana sudah aman, nggak ada masker lagi, sudah aman. Jadi nggak boleh bercadar untuk perempuan, dan yang kedua nggak boleh memakai sarung tangan yang menutupi seluruh telapak tangan, baik punggung maupun telapaknya, nggak boleh. Jadi pakai sarung tangannya kayak sarung tangan apa ya, menutupi semua gitu, itu nggak boleh. Tapi kalau pakai sarung tangan yang menutupi atasnya doang kan ada tuh ya biasanya ya, itu boleh, nggak apa-apa. Yang tertutup atasnya tapi bawahnya kelihatan gitu. Ada biasa di toko-toko perlengkapan haji umroh ya, itu boleh. Yang nggak boleh tuh pakai sarung tangan gitu, nggak boleh, sebab itu menutupi semua. Nah larangan bagi laki-laki dan perempuan, satu nggak boleh membunuh binatang yang ada di tanah haram. Nanti bapak ibu di sana banyak merpati, itu ribuan merpati ya. Tidak ada yang memilikinya, banyak merpati di sana. Itu nggak boleh dibunuh atau membunuh merpati, membunuh, pokoknya binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh, jangan dibunuh. Kemarin waktu saya umroh dengan Pak Jajang itu di Mekah banyak jangkrik ya Pak Jajang ya. Jangkrik banyak, Masya Allah. Kita jangan sengaja diinjak, diinjak gemes gitu, jangan. Kasihan. Kalau emang keinjak ya nggak apa-apa. Tapi kalau diinjak sengaja nggak boleh ya. Kalau terinjak, Masya Allah, sebelum nggak sengaja, nggak kena dam. Kalau sengaja diinjak, menikumus diinjak di paehan gitu, nggak boleh ya. Yang kedua, nggak boleh merusak tanaman tumbuhan, memotong daun atau ada bunga yang sangat cantik dipetik gitu, nggak boleh. Kemudian yang ketiga, bagi suami istri nih nggak boleh bersetubuh selama ihram, tapi nggak boleh bercumbu rayu yang menimbulkan syahwat. Ya. Yang keempat, nah ini nggak boleh memotong kuku, menggunting atau mencabut bulu atau rambut dan memakai wangi-wangian, nggak boleh. Tadi dibolehkan sebelum berniat itu boleh. Pak Haji gimana kalau pakai wangi-wangian, tapi setelah berihram masih nempel tuh wanginya di baju, itu boleh. Jadi nempelnya awet itu wanginya, boleh. Yang nggak boleh itu sudah berihram berniat pakai minyak wangi lagi, itu nggak boleh. Kemudian yang kelima, nggak boleh menikah atau ditikahkan atau menjadi wali nikah. Jadi memang larangan haji dan umroh itu termasuk melangsungkan akad nikah, baik jadi walinya, menjadi mempelainya, itu nggak boleh. Itu larangan ketika ihram. Nah ini Bapak Ibu tolong perhatikan persiapan sebelum umroh. Saya sarankan persiapan jasmani Bapak Ibu, satu, banyak berolahraga, minimal jalan kaki lah. Ya minimal jalan, karena di sana kita banyak jalan Pak, banyak jalan. Di masjid di Madinah dulu Pak Ajeng ya. Di Madinah itu dari hotel ke masjid walaupun dekat tetap aja jalan. Kenapa dibilang walaupun dekat menguras fisik? Karena
Masjid Nabawi itu luas Bapak Ibu. Masya Allah luasnya. Ada yang mengatakan luasnya sama dengan 17 kali lapangan sepak bola itu luasnya. Bisa kita bayangkan. Dari hotel ke pelataran, dari pelataran ke dalam itu masih jauh lagi. Makanya kita banyak jalan. Jadi kita belajar banyak jalan di sini sekarang. Belum nanti kita di Mekah banyak jalan. Malah kebanyakan jemaah tuh pas di Mekah tuh tumbang kebanyakan, udah ngedrop fisiknya. Maka persiapkan dari sekarang banyak jalan. Yang kedua, disuntik flu ikhtiar. Sudah belum semuanya? Tapi ini ikhtiar ya, enggak wajib ya, hanya ikhtiar. Kalau kita sudah ikhtiar, insya Allah badan kita kebal. Karena kita akan datang ke negeri yang asing, mungkin badan kita belum bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kalau sudah disuntik flu, insya Allah agak kebal ya. Jadi imun kita agak kebal setelah disuntik flu. Yang ketiga, menjaga kondisi fisik dengan mengatur pola makan di sini, pola istirahat dan tidur supaya fisik kita prima. Sebab ibadah umroh ibadah yang betul-betul membutuhkan fisik yang sangat luar biasa prima. Walaupun itu nggak jaminan. Kenapa dibilang nggak jaminan? Saya mau bercerita, ibu-ibu mungkin orang Pawarengan kenal dengan Ibu Ustazah Nok Minah, ibunya Pak Ustadz Abdul Salam, kan umroh kemarin. Itu di rumah sakit terus, berobat terus ke dokter rutin. Tapi bapak ibu di sana dia paling sehat. Jak-jak, kalang terolong, jak-jak begitu. Jadi nggak ada jaminan di sini sehat, di sana lebih sehat. Di sini sakit, di sana malah sehat gitu ya. Tapi kita tetap ikhtiar harus, ya, ikhtiar harus. Lanjut, nah ini persiapan rohani. Ya, bapak ibu dari rumah siapkanlah nasi yang banyak. Apa itu nasi? Yang pertama niat yang lurus. Niat dari sekarang ibadah kita adalah karena enggak ada tujuan yang lain. Komo tadi tiap pulang supaya disebut bapak haji, ibu haji, enggak. Niatnya karena Allah. Wa atimul haja wa umrata lillah, karena Allah. Yang kedua, perbanyak amal. Nah, dari sekarang bapak ibu perbanyak amal ya, supaya kita nanti di sana lebih siap lagi. Dan nanti di sana bapak ibu perbanyak amal. Gunakan kesempatan bapak ibu ketika di Madinah dan di Mekah. Begini maksud saya, kata Nabi, sholatun fi masjidil hadza tafdulu ala alfi rakaatin fi masjiwa ilal masjidil haram. Kata Nabi, sholat di masjid aku, kata Nabi Masjid Nabawi, itu sebanding dengan 1000 rakaat di luar di Masjid Nabawi. Jadi bapak ibu sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 rakaat. Maka saya sarankan jangan sampai ngaogo awak sorangan, ngerti nggak? Memanja badan. Ah capek di hotel ya lah sholatna, capek ke masjid. Eta namanya ngaogo awak sorangan, memanja. Berangkat ke masjid. Kenapa? Mengejar pahala 1000 rakaat. Kalau di hotel hanya segitu pahalanya. Maka mangkang mengkeng istilahnya kita di Masjid Nabawi banyak amal. Sholat duha di masjid. Ya, sholat berjamaah di masjid, sholat sunnah tahajud di masjid, biar banyak pahalanya. Apalagi di Masjidil Haram, 1 rakaat 100.000 rakaat, masya Allah, lebih banyak lagi bapak. Maka saya sarankan, kalau memang fisik kuat, usahakan senantiasa di masjid sholatnya. Baik sholat fardu, sholat rawatib maupun sholat duha, sholat hajat, tahajud dan lain-lain. Mending perbanyak di masjid. Kemarin saya punya pengalaman dengan jemaah sholat tahajud berjamaah di pelataran Nabawi. Indah, masya Allah ya. Berjamaah tahajudnya dipimpin oleh imam, semuanya bareng-bareng, indah sekali. Jadi kita perbanyak amal selama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram bapak ibu 100.000 rakaat. Nah yang ketiga harus sabar bapak ibu, sabar. Orang bilang sabar ada batasnya, tapi saya bilang sabar tidak ada batasnya. Maka saya sarankan bapak ibu dari travel dapat berapa koper? 2 koper kabin dan koper bagasi. Tambah 1 koper lagi, koper sabar. Isilah koper yang ketiga dengan sabar yang banyak. Di sana kita akan mengalami hal-hal yang menimbulkan emosi. Maka kita harus sabar. Di hotel, di lift ngantri, sabar. Ngantri pak di lift itu, masya Allah. Apalagi kurang sholat,
waduh di lift cuma beberapa, sementara jemaah ratusan ngantri di lift, sabar. Pas mau makan di restoran, megang piring, ngantri berdiri, prasmanan, harus sabar. Banyak hal-hal yang tidak menyenangkan hati, maka kita harus sabar. Maka nanti antri di Raudhah, bapak-bapak harus sabar. Pengalaman kemarin saya antri di Raudhah sampai 2 jam. Iya bapak biar nggak kaget saya sekarang. 2 jam pas saya kemarin. 1 jam berdiri, 1 jam duduk, baru masuk ke Raudhah. Ibu-ibu sama harus sabar. Maka yang ketiga, sabar yang tanpa batas. Yang keempat, persiapan rohani kita harus banyak ikhlas. Kalau sudah ikhlas, insya Allah sabar dengan sendirinya akan datang. Kalau sudah ikhlas, maka niat yang lurus, amal yang banyak, sabar tanpa batas, dan ikhlaskan yang maksimal mungkin. Kita harus ikhlas. Di sana banyak hal yang buat kita itu greget. Ya, kita lagi sholat, ada yang ngikut kita, ya sabar aja. Jangan karena mentah-mentah di Indonesia seorang polisi berpangkat komisaris, di sana kesikut. Gua nih polisi, tahu nggak sih? Gua nih polisi. Ya mana tahu di sana kita polisi. Di sana semuanya sama, hamba. Nggak ada jabatan polisi, camat, bupati, jenderal, nggak ada. Maka kita harus sabar dan harus ikhlas. Nah ini terakhir, Bapak Ibu usahakan harus sampai ke sini kalau bisa. Ini tempat-tempat ijabah, tadi saya sudah bilang. Di kita nggak ada tempat ijabah. Yang pertama adalah Multajam, yang kedua Hijr Ismail, yang ketiga Makom Ibrahim, ini ada di area Baitullah. Yang keempat adalah Raudhah, ini adanya di Madinah, di Masjid Nabawi. Nah ini contoh tempat-tempat mustajab di Masjidil Haram. Saya akan pakai laser warna merah. Nah ini ibu, ini namanya Hajar Aswad di sini. Hajar Aswad itu di sudut yang dekat pintu Ka'bah, ini namanya Hajar Aswad. Ini gambar di zoomnya seperti ini Hajar Aswad. Ya, ini gambar orang sedang menciumnya. Ini kepalanya sama tapi sama-sama dengan Hajar Aswad. Ya. Nah ini Hajar Aswad. Kata Nabi dalam hadisnya, Hajar Aswad itu dulunya putih seputih susu. Karena dosa-dosa manusialah jadi hitam, disedot turun dosananya, Hajar Aswad disedot jadi hijau. Dulunya putih. Nah, Bapak Ibu kalau bisa ke sini, kalau bisa. Tapi kalau enggak mah enggak. Saya pun kemarin enggak karena situasi nggak memungkinkan saking ribuannya orang ya sini. Kemudian yang kedua Makom Ibrahim. Nah ini Makom Ibrahim, Bapak Ibu, ini nih, ini yang zoomnya Makom Ibrahim ini. Makom itu bukan kuburan, makom itu jejak telapak kaki Nabi. Jadi di dalam ini ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dalam ini nih. Ada di dalam gitu ya. Di casing pakai logam di sini. Nah di sini ada makom Ibrahim. Sholat di sini kalau bisa, tapi nggak mungkin banyaknya orang. Kemudian yang ketiga, ini Hijr Ismail yang setengah lingkaran itu ya. Bapak kalau ada waktu, kalau memang memungkinkan dan kalau dibuka sama askar, Bapak kejarlah sholat di Hijr Ismail kalau bisa. Kenapa? Kata Nabi, orang yang sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Karena Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Dulu Ka'bah itu sampai memanjang dan dipangkas, itu sisanya itu dibuat sebagai tanda Hijr Ismail. Itu makom-makom ijabah. Kemudian yang di Madinahnya, nah ini namanya Raudhah. Ini Raudhah. Bapak Ibu nanti diberi kesempatan sekali oleh travel sholat di Raudhah. Apa itu Raudhah? Raudhah itu taman. Kata Nabi, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku, ini mimbar Nabi, di sini makam Nabi, sebelah sini ini nggak kelihatan, atau rumah Nabi. Kata Nabi, antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman-taman surganya Allah. Maka kita usahakan berdoa, sholat di sini, dan insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Karena ini adalah tempat mustajab. Insya Allah nanti diberi waktu oleh askar 10 menit sholat di Raudhah. Insya Allah.
ya diberi waktu. Silakan Bapak Ibu manfaatkan sholat di Raudhah. Ini adalah makom ijabah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك